Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Selamat pagi semuanya. Kita lanjut materi kita mengenai kata kerja atau le verbe. Kata kerja dalam bahasa Prancis dibagi dalam dua golongan besar, kata kerja bantu, le verbe auxiliaire, dan kata kerja utama, le verbe principaux. Le verbe principaux maksudnya. Kemudian kata kerja bantu ini dibagi dalam dua golongan yaitu être dan avoir yang telah kita bahas pada video selanjutnya. Dan kali ini kita akan fokus pada pembahasan kata kerja utama. Oke. Dua hal besar yang akan kita pelajari di sini adalah bentuk dasar kata kerja dan perubahan kata kerja. Kita akan mulai dulu di bentuk dasar kata kerja atau infinitif. Infinitif dalam bahasa Prancis itu dikelompokkan berdasarkan akhirannya. Ada yang berakhiran er, ada yang berakhiran ir, berakhiran re, dan berakhiran oir. Jadi berdasarkan akhirannya ada 4 golongan besar kata kerja. Ada 4 golongan besar kata kerja dalam bentuk dasar ya atau infinitif. Ada juga yang menyatukan antara akhiran ir dan oir, namun di sini saya akan memisahkannya sehingga ada 4, bukannya 3. Setelah itu kita akan membahas mengenai perubahan kata kerja. Karena kata kerja ini akan berubah mengikuti subjek, kemudian mengikuti waktu atau tenses, dan dia pun akan berubah menyesuaikan dengan maksud atau makna dari si pembicara. Selanjutnya, sebelumnya kata kerja dalam bahasa Inggris misalnya itu hanya akan berubah berdasarkan subjek dan waktu. Sementara dalam bahasa Prancis dia akan berubah menyesuaikan dengan makna atau sering juga disebut dengan modus atau mode. Kemudian perubahan ini biasanya itu berada pada akhiran kata kerja tersebut. Jadi biasanya atau umumnya sebagian besar perubahannya hanya ada pada bagian huruf terakhir. Nah, perubahan-perubahan itu dapat dikelompokkan dalam 3 grup besar. Ada grup pertama, grup kedua, dan grup ketiga. Kita akan membahas mengenai ini dalam satu video khusus. Oke? Di pengelompokan kata kerja berdasarkan perubahan akhirannya ada grup pertama, grup kedua, dan grup ketiga. Baik, kita mulai dulu dengan bentuk dasar kata kerja. Oke. Kata kerja utama atau le verbe principaux, main verb. Pengenalan, ada 4 bentuk dasar kata kerja dalam bahasa Prancis. Kata kerja yang berakhiran er, yang berakhiran ir, re, dan yang berakhiran oir. Jadi di sini bentuk dasar sama dengan infinitif atau belum mengalami perubahan. Saya beri contoh yang berakhiran er, kemudian ir, re, dan oir. Contoh untuk yang berakhiran er dulu. Arriver atau datang, donner memberikan, penser memikirkan, travailler bekerja, aimer menyukai atau cinta, regarder melihat, habiter tinggal, parler berbicara, entrer masuk. Kemudian yang berakhiran ir, finir menyelesaikan, choisir memilih, agir bertindak atau beraksi, obéir mematuhi, salir mengotori, sentir merasa, dormir tidur, réfléchir merenungkan, sortir keluar. Kemudian yang berakhiran re contohnya attendre menunggu, perdre kehilangan, rendre mengembalikan, vendre menjual, répondre menjawab, écrire menulis, vivre hidup, connaître mengenal, mettre meletakkan. Kemudian yang berakhiran oir contohnya pouvoir dapat, vouloir ingin, devoir harus, savoir mengetahui, recevoir menerima, falloir penting atau perlu, pleuvoir hujan, valoir bernilai, voir melihat. Oke, jadi contoh-contoh infinitif atau bentuk dasar dari kata-kata dalam bahasa Prancis. Berdasarkan akhirannya kita dapat membaginya dalam 4 kelompok besar. Oke. Sekarang kita lihat keterangannya. Bentuk kata kerja berakhiran er memiliki jumlah paling banyak dibandingkan kedua golongan atau ketiga golongan lainnya. Bentuk oir memiliki jumlah paling sedikit. Jadi 90% kata kerja dalam bahasa Prancis itu berakhiran er. Kemudian yang paling sedikit itu ini,
oir, berakhiran oir. Kemungkinan hanya ada ini ya, karena saya itu berusaha mencari contoh yang lain, saya udah nggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan besar kata kerja berakhiran oir ini hanya ada ini saja. Pouvoir, vouloir, devoir, savoir, recevoir, falloir, pleuvoir, valoir, voir. Oke? Kata kerja yang lengkap dengan akhirannya er, ir, re, dan oir disebut infinitif. Oh ya, ini sudah, yaitu bentuk dasar kata kerja yang belum dikenai perubahan. Jadi ini belum ada perubahan ya. Kemudian er, ir, re, dan oir ini sendiri disebut akhiran. Kalau akhirannya ini dihilangkan, tidak dapat akar katanya, atau root, atau stem, atau radikalnya. Jadi ketika ini saya hilangkan, maka kita dapat akar katanya. Oke, diketahui. Kita lanjutkan. Perubahan kata kerja. Kata kerja dipengaruhi oleh subjek, waktu atau tom, kemudian maksud hati si pembicara, atau mode atau makna. Jadi kata kerja berubah sesuai subjek, waktu, dan maksud pembicara. Dalam bahasa Inggris, kata kerja hanya dipengaruhi oleh subjek dan waktu, dan dalam bahasa Indonesia, kata kerja tidak berubah untuk semua situasi. Nah, ini saya adakan perbandingan mengenai perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris hanya ada dua perubahan yang menyesuaikan. Yang pertama itu kata kerja berubah sedikit pada subjek tertentu saja. Sementara dalam bahasa Prancis kata kerja berubah berdasarkan subjek, jadi mengalami perubahan pada akhirat untuk setiap subjek. Kemudian dalam bahasa Indonesia tidak berubah atau sama saja untuk semua subjek. Selanjutnya kata kerja dalam bahasa Inggris akan berubah berdasarkan waktu kejadian atau tenses. Dalam bahasa Prancis kata kerja berubah menyesuaikan waktu kejadian atau ini sama. Dalam bahasa Indonesia tidak berubah atau sama saja untuk semua waktu. Nah, dalam bahasa Prancis itu ada satu lagi dia. Kata kerja berubah berdasarkan maksud pembicara, dikenal dengan istilah mode atau makna. Maksud di sini seperti keinginan, kenyataan, keraguan, kepastian, pengandaian, dan lain-lain. Jadi ketika saya mengatakan suatu kenyataan, itu kata kerjanya berubah ketika saya ingin mengatakan suatu pendapat. Atau misalnya saya ragu atau suatu kalimat itu di dalamnya ada keraguan, itu kata kerjanya dia berubah. Jadi kita bisa mengetahui apakah si pembicara itu ragu-ragu, atau dia menyatakan pendapatnya, atau dia menyatakan suatu kenyataan dengan melihat kata kerja yang pada kalimat yang dia ucapkan. Oke, selanjutnya saya munculkan kembali mengenai poin-poin materi kita. Kita telah melihat ada 4 bentuk kata kerja, kata dasar atau infinitif dalam bahasa Prancis. Nah, sekarang kita akan masuk ke perubahan kata kerja.